kira-kira dari harta benda yang sudah dikhususkan ataupun ditentukan nilai keluarnya ataupun barang-barang yang harus dizakati. Dakuhu, zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama al-fuqara'u. Yang dinamakan fuqara adalah orang-orang alladzina lahum la mala wala kasba, la yakfi hajatahum ad-daruriyah. Yaitu mereka orang-orang yang tidak punya harta benda dan juga tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah dan punya pekerjaan, yang tidak cukup kebutuhannya kesehari-hariannya itu tidak cukup, maka wajib bagi mereka untuk dizakati. Yang dialokasikan kepada satu fuqara. Tenggen desa niku enten tiyang sing boten gadah griya, sing griyane ndak layak ini contohnya, dan mereka tidak bisa bekerja. Itu kewajiban bagi kita untuk menyalurkan zakatnya. Yang nilainya nomor 1 yang paling membutuhkan. Yang kedua masakin. Golongan yang kedua yang diperbolehkan menerima yang tidak menerima zakat yaitu alladzina lahum malun walau kasbun, mereka yang mempunyai harta benda ataupun mempunyai pekerjaan walakin la yakfi hajatahum ad-daruriyah, tetapi tidak bisa mencukupi pada kebutuhannya. Ada seorang laki-laki ataupun perempuan kerjaannya banyak bayarannya, contohnya satu hari 100.000, kelihatan banyak, tapi ternyata di belakangnya satu keluarga dia harus mencukupi orang 10, 11 dengan dianya, otomatis uang 100.000 dalam hari tidak cukup, maka dia juga termasuk masakin. Ataupun ada seorang yang kerjanya nggak pakai skill, pakai tenaga saja, disabilitas contohnya, dapat uang cuma 12.000, padahal kebutuhannya ada 25.000, maka dia digolongkan masakin dan juga mendapatkan zakat. Yang nomor 3 al-amilun. Yang dinamakan al-amilun adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat dan juga menerimanya, kemudian membagikannya pada golongan-golongan yang sudah ditentukan. Nah, niki kalau zakat fitrah niku memang ada al-amilun, tapi alangkah baiknya al-amilun ini tidak perlu menerima zakat. Cuma nilainya 2,7 on dibagikan pada orang-orang saja bisa, nominalnya roto. Tapi apakah kita berhak menerima? Meskipun berhak menerima, tapi kan betul pas. Tapi biasanya mereka sudah paham. Kalau dulu ruyen pas zaman kula secili nonton niku al-amilun niki tasih amburadul. Jadi sing nampa wong sepuh-sepuh sing ngedone cah cilik-cilik gawe gledekan ngoten diluntuni dhuwur iki jam 11-12 turane didone cah cilik-cilik mboten pas. Karena sing kecil niku mboten dianggap al-amil. Jadi sekarang ditata sama lazismu, mereka yang menjadi amil niku dikasih mandat. Jadi 1-2 di desa, di masjid itu dikasih mandat untuk bisa menerima zakat. Kemudian yang nomor 4 yang sudah menerima zakat tadi al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru saja masuk Islam. Jadi untuk memperlihatkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, karo dulure karo tanggane api, itu dizakati. Mu'allafatu qulubuhum dia semakin kuat keimanannya. Kemudian yang nomor 5 ini banyak sekali, betul nih. Nomor 3 rikop. Rikop niku orang-orang yang dijadikan budak. Al-mukatabun niku yang diperbolehkan nyicil. Jadi enten budak asli salawase, enten budak mukatab. Budak mukatab itu lek sampeyan bisa menghasilkan dalam umurmu ikut saya 2 miliar, nanti sampeyan bebaskan. Ini perlu dibantu, boleh dicicil. Nyambut gawe separuh di sampean, separuh di aku. Ini lu sampai 2 miliar sampai kita bebaskan. Itu riko. Yang nomor 6 ini banyak sekali gorim. Golaknya golimun, ngomong si nyakek utangi.
ambilkan mufrad saja, orang yang punya utang, yaitu man alaihi dainun, orang yang punya utang yang tidak mampu untuk membayarnya. Contohnya mereka-mereka yang jadi usahawan akhirnya terus terkena pailit, ini juga menjadi gorim karena harta bendanya tidak cukup untuk membayar. Pernah dia nonton yang Sobontoro itu pernah bercerita tentang dia hutang sekitar 250 juta zaman biyen pas rame-rame ini lobster, tumbas milik lobster, hari ini datangkan, besok mati kabeh. Ya, terus akhir sampai ketemu yang sepuh kan goleki disone kono, terus kan njaluk donga sing ngarepi jenenge M sing terakhir I. Jadi akhir tenggen juga kulo mandi bapak kulo ini kan nakron kan njaluk donga kersane saged napa cukup menyalurkan ke mandi wiritan. Akhirnya kan masuk sholawatan ditulungi sholawat terus pun jumlah duit 1.000, lo kan betul paham. Yang itu seperti itu, lo ngerti ini kan baru tak ceritakan ini. Mau aku 1.000, maksudnya kok nggak pantas. Akhirnya tak tambahi 2.000, jadi nggak 1.000 malah jadi 2.000 dibuat dengan kertas diparingi. Baru kan mantuk. Satu minggu berikutnya tiangnya moro, dan moro terus saja. Apa itu kalau bersekian mau santai katakan. Jadi pun sesuaikan kali nama ini kebutuhannya sampean mau sih segala betul segala ini kan masih kali oh tiba mulutnya kok luas loh banyak pengubah dia untuk 1.000 makanya tak tambah kali ternyata bukan nilai uangnya maksudnya nilai jumlahnya sama mau sholawat ping 1.000 lo tak tambah 1.000 kecuali ping loh terus yang nomor 7 alazina bisa bila orang-orang yang menjadi sajilah al-mujahiduna bisa bila Al-Quran ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Banyak sekali ditafsirkan seorang ibu pun termasuk sajilah yang nomor 8 ibu sabil yaitu orang-orang yang berpergian yang tidak ada niatan maksiat dan mereka tidak cukup harta bendanya di dalam perjalanannya.